Pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir membuat sejumlah pihak mendesak para penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Pilkada serentak dikhawatirkan akan memicu peningkatan jumlah penderita COVID-19. KPU memang telah menetapkan sejumlah aturan khusus untuk menurunkan resiko penyebaran virus corona saat pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah melarang arak-arakan atau konvoi saat calon mendaftarkan diri. Namun faktanya seperti yang kita ketahui, pelanggaran tetap terjadi. Badan Pengawas Pemilu mencatat selama 2 hari pendaftaran peserta pilkada terjadi 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah. Pada bulan Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpu yang menetapkan pilkada serentak diundur karena pandemi. Desakan untuk menunda pilkada kembali muncul saat jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Termasuk diantaranya 63 calon peserta pilkada. Usulan untuk menunda pilkada serentak semakin kencang setelah ketua dan 2 komisioner KPU dinyatakan positif COVID-19. Ini kan seharusnya sudah dievaluasi ya, tahapan-tahapan pilkada yang berjalan ini kan dievaluasi. KPU bersama Satgas COVID misalnya pemerintah ini melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kan harapannya bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Sambil kita tunda ini karena dimungkinkan secara regulasi, secara hukumnya dimungkinkan, kita tunda dulu dalam masa menunda ini. Nah, tadi itu membahas Perpu tadi misalnya yang terkait di Perpu mau ditambahkan soal sanksi, di Perpu mau ditambahkan soal adanya kemungkinan memilih lewat pos, kemungkinan ada pemilihan pendahuluan gitu ya, atau memperpanjang waktu TPS gitu ya. Penundaan pilkada serentak belum akan dibahas oleh KPU maupun Komisi 2 DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa, penundaan dikhawatirkan akan menciptakan kesulitan bagi pejabat sementara yang harus mengisi posisi kepala daerah mulai masa kampanye hingga pencoblosan. Apalagi pejabat sementara tidak memiliki legitimasi penuh untuk mengeluarkan kebijakan. Selain itu, penundaan dikhawatirkan akan menciptakan ketidakpastian di daerah secara politik, sosial, dan ekonomi. Ini secara sosial, semua calon kepala daerah ini kan sudah mulai mensosialisasikan diri, sudah menjalani sebuah tahapan dan sebagainya. Tiba-tiba misalnya kita tunda dalam nanti, entah kapan ditundanya, buat mereka sendiri sebagai pasangan calon itu kan penuh ketidakpastian juga. Jadi menurut saya ketidakpastian mereka itu dengan segala daya yang mereka sudah keluarkan, tentu sekali lagi ini juga harus menjadi pertimbangan kita semua. Walau menuai pro dan kontra, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mengusulkan pilkada serentak ditunda hingga Februari tahun depan. Tapi kalau dari 270 daerah yang berpilkada ini, sebetulnya sebagian besar kan habis masa jabatannya itu di Februari 2021. Jadi walaupun kita nanti misalnya tidak ada perubahan ya, pilkadanya tetap di 9 Desember, ya nanti pelantikannya masih Februari 2021. Sehingga kalau sebetulnya kita menundanya sampai pertengahan 2021, sebetulnya kan pejabat sementara itu ya hanya 4 bulan saja gitu, tidak. Penyelenggara pemilu menyatakan, pilkada serentak dapat tetap dilaksanakan jika protokol kesehatan diterapkan dengan baik oleh semua elemen. Rencananya, pada Senin 21 September, Komisi 2 DPR akan membahas rencana revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum bersama KPU dan Menteri Dalam Negeri. Mereka akan membahas revisi sejumlah aturan, di antaranya pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan aturan kampanye di tengah pandemi. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta.